Kalah taruhan, pemilik asli melihat istrinya berselingkuh, sahabat masa kecilnya tak berani bicara meski marah. Tapi aku bukan pecundang, aku langsung menceraikannya. Siapa sangka istriku menolak mati-matian, bahkan menantangku untuk mencari wanita lain jika aku mampu. Aku belum pernah melihat permintaan seperti ini seumur hidupku, jadi aku kabulkan permintaannya. Setiap hari aku bersama wanita lain yang lebih berpengalaman darinya. Dia pergi berlibur dengan sahabatnya, sementara aku balapan liar dengan wanita ini di puncak gunung. Dia pergi ke klub malam bersama sahabatnya, aku dan wanita ini begadang semalaman melihat kembang api. Dia memposting foto mesra berlibur bersama sahabatnya, aku juga memposting foto bergandengan tangan dengan wanita ini di media sosial. Siapa sangka dia malah masuk ke rumah bobrok. Jeboda, aku menyuruhmu mencari wanita. Kenapa kau malah mencari wanita dari keluarga terpandang? Aku diam-diam memasang kamera tersembunyi di ruang tamu villa. Saat istriku pulang bersama sahabatnya, aku langsung mendapat peringatan. Aku bergegas pulang, dan melihat istriku bersandar pada sahabatnya. Sahabatnya menyodorkan gelas air dengan hati-hati. Pose mereka sangat mesra, mata mereka saling memandang. Wajahku menjadi sangat gelap. Aku berkata dengan dingin, jika aku pulang sedikit terlambat. Apakah kalian akan melakukannya? Keduanya tiba-tiba membeku. Bai NNGBNG langsung sadar dari mabuknya. Melihat wajahku yang muram, dia buru-buru menjelaskan, suamiku. Aku hanya terlalu banyak minum di pesta teman. Aceng kebetulan mengantarku pulang. Jangan berpikir macam-macam. Aku tidak bisa menahan tawa. Kebetulan mengantarmu pulang? Kau juga kebetulan mengajaknya masuk untuk minum kopi? Atau membiarkannya masuk untuk melihat pertunjukan akrobatik di rumahku? Wajah Bai NNGBNG pucat karena marah. Dia berdiri dan menatapku dengan marah. Iboda, apa maksudmu? Sudah cukup kau membuat masalah? Aku dan Aceng sudah berteman sejak kecil. Aku selalu menganggapnya seperti adik. Aku melangkah maju, menyipitkan mata, dan mengamati pria yang meringkuk ketakutan di belakangnya. Aku berkata, adik, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Bai NNGBNG merasakan aura berbahaya dari tatapanku, dia buru-buru membuka tangannya untuk melindunginya, dan bertanya padaku. Kau mau apa? Melihat wajahnya yang penuh kewaspadaan, aku tersenyum. Kalian berdua sering bertemu diam-diam. Sekarang kau membawanya pulang, dan menyuruhku untuk tidak berpikir macam-macam? Aku melirik angka di kepala Bai NNGBNG. Tingkat perselingkuhan 40%. Jumlah perselingkuhan 0. Ini adalah sistem pendukung yang kubawa saat melintasi waktu. Jika angka berubah menjadi 1, dengan sifat pemarahku, aku pasti akan menghabisi si jalang ini saat itu juga. Aku menatap YTNG Cheng dengan marah dan berkata, cepat pergi, apa kau masih ingin menginap? YTNG Cheng menyusutkan lehernya, tapi ada kilatan provokasi di matanya. JJ Boda. Jangan salah paham, BNG mabuk. Aku hanya mengantarnya pulang. Maaf, ini semua salahku. Jangan salahkan BNG. YTNG Cheng menatap Bai NNGBNG dengan ekspresi sedih. Aku mengabaikannya. Aku berkata, jika kau tahu salah, cepat pergi. Apa kau ingin aku mengusirmu? Seorang pria dewasa berpura-pura menjadi jalang. Benar-benar menjijikan. YTNG Cheng menatap Bai NNGBNG dengan tatapan kasihan. Ekspresi memelas itu benar-benar membuatku muak. Bai NNGBNG menghela napas. Dia berkata tanpa daya, Aceng, sebaiknya kau pulang dulu. Terima kasih hari ini. Wajah YTNG Cheng memucat. Aku mengerti. BNG, tolong jangan bertengkar karena aku. Pergi. Tatapan mataku menunjukkan sedikit kekejaman. YTNG Cheng tak bisa menahan diri untuk menggigil dan tidak berani berkata lebih banyak. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah YTNG Cheng pergi, aku mengeluarkan perjanjian perceraian. Bai NNGBNG, jika kau benar-benar ingin berselingkuh, tanda tangani perjanjian perceraian ini. Aku akan membebaskanmu. Tanpa diduga, Bai NNGBNG merobek perjanjian perceraian itu berkeping-keping. Jeboda, aku tidak punya waktu untuk bermain tarik ulur denganmu. Aku tidak punya apa-apa dengan YTNG Cheng. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku menatapnya dengan mengejek. Aku bertanya, tidak punya apa-apa? Kalian selalu bersama. Tidak ada apa-apa. Kalian berpelukan tadi, apakah karena aku tidak kembali? Dia akan membawamu ke ranjang. Saat aku baru datang, tingkat perselingkuhannya hanya 20%. Naik 20 poin persentase dalam seminggu. Saham saja tidak naik secepatmu, Bai NNGBNG. Jangan memanggilku menjijikan. Bai NNGBNG sedikit gelisah dan memalingkan muka. Lupakan saja. Kita tetap tenang saja. Malam ini aku akan menginap di rumah sahabatku. Kita bicarakan besok. Aku tidak menahannya. Aku hanya memperingatkannya. Bai NNGBNG. Aku tidak akan mengikatmu di sisiku. Tapi selama kita belum bercerai, jika kau berani mengkhianatiku, kau dan bajingan itu tidak akan baik-baik saja. Meskipun aku tidak terlalu menyukai Bai NNGBNG,
dia tetap istriku secara nama. Aku tidak punya hobi memakai topi hijau. Kau tidak masuk akal. Dia gemetar karena marah. Dengan bunyi gedebuk, dia membanting pintu dan keluar. Setelah Bai NNGBNG pergi, pandanganku tertarik pada foto-foto yang tergantung di dinding. Ingatan pemilik asli terus muncul. Bai NNGBNG, bahkan jika kau dan YTNG Cheng sudah berzina. Tapi kau sudah jadi istriku. Sejak YTNG Cheng kembali ke negara ini, kalian berdua selalu bersama. Menurutmu ini normal? Jeboda, Cheng adalah adikku. Apa salahnya aku bersamanya? Siapa yang kau salahkan karena pikiranmu sendiri? Jika aku dan Cheng benar-benar punya hubungan, aku tidak akan menikahimu. Ini adalah setengah bulan yang lalu. YTNG Cheng beralasan depresi. Menelepon dan memanggil Bai NNGBNG pergi. Akibatnya, dia tidak pulang semalaman. Lucunya, hari itu adalah hari jadi pernikahan mereka. Keesokan harinya, tanpa keraguan, pertengkaran hebat pecah. YTNG Cheng baru kembali ke negara ini lebih dari sebulan, dan mereka hampir setiap hari bertengkar karena masalah sepele. Pemilik asli menanyainya, mengadukannya, dan masih sangat mencintainya. Lalu memilih untuk memaafkannya lagi dan lagi. Tidak mau melepaskannya. Aku seolah melihat perjuangan dan penderitaan tak berujung di mata pemilik asli. Lalu bagaimana dengan Bai NNGBNG? Dia membuat karakter asli terlihat lemah, lalu dengan dingin melihatnya mengamuk, dan akhirnya berdiri di puncak moral untuk menuduh karakter asli tidak stabil secara emosional. Mengatakan dia sakit hati melihat segalanya. Sebenarnya, sebelum YTNG Cheng kembali ke negara itu, hubungan mereka selalu stabil. Saat kuliah, karakter asli selalu menyukainya. Seiring dengan semakin dalamnya kerja sama bisnis antara keluarga Bai dan Ji. Kedua keluarga sering makan bersama. Jeboda dan Bai NNGBNG perlahan menjadi akrab. Mungkin karena nama mereka yang mirip. Mereka selalu duduk bersama setiap kali makan bersama. Mereka punya banyak topik pembicaraan. Bai NNGBNG adalah tipe kakak perempuan yang ramah. Sangat perhatian. Di meja makan, dia terus-menerus menambahkan makanan untuk karakter asli. Karakter asli sering tidak sarapan. Tapi Bai NNGBNG selalu membawakan 2 porsi bubur setiap kali pergi ke sekolah. Suatu kali, Jeboda jatuh saat bermain basket dan kakinya cedera. Bai NNGBNG sangat khawatir sampai menangis terseduh-seduh. Jeboda dirawat di rumah sakit selama seminggu. Dan Bai NNGBNG tinggal untuk merawatnya selama seminggu. Begitulah mereka perlahan-lahan bersama. Masa-masa pacaran adalah saat-saat paling bahagia bagi karakter asli. Semua pakaian karakter asli, termasuk kaos kaki dan celana dalam, dipilih dengan cermat oleh Bai NNGBNG. Tentu saja, hadiah yang diberikan karakter asli kepada Bai NNGBNG selama bertahun-tahun sudah bisa menumpuk menjadi gunung kecil. Sejak mereka bertemu di universitas. 3 tahun pacaran, 5 tahun pernikahan. Meskipun pernikahan keluarga Ji dan Bai juga merupakan perjodohan keluarga, mereka saling mengenal, saling mencintai, dan hidup bahagia. Mereka selalu menjadi pasangan teladan di mata teman-teman. Mereka berencana punya anak lagi tahun ini. Bai NNGBNG tahu betul Jeboda mencintainya. Dan tidak akan pernah mau bercerai, tidak peduli seberapa marah atau tidak berdayanya dia. Ketika mereka bertengkar hebat, Bai NNGBNG memanfaatkan hal ini untuk mengendalikannya. Jeboda, kamu selalu berpikir yang tidak-tidak dan mencurigaiku sepanjang hari. Aku sangat lelah. Pernikahan seperti ini, apa gunanya, jika kamu tidak ingin melanjutkannya? Mari kita bercerai. Setiap kali seperti ini, karakter asli langsung menjadi pengecut. Dia terus-menerus meminta maaf, mengatakan dia hanya terlalu mencintainya. Yang paling rendah hati adalah, dia bahkan berlutut memohon Bai NNGBNG untuk tidak pergi. Sampai seminggu yang lalu, karakter asli demam tinggi. Bai NNGBNG tidak hanya tidak tinggal untuk merawatnya, tetapi malah dipanggil pergi oleh YTNG Cheng dengan satu panggilan telepon. Karakter asli sangat patah hati. Aku minum 1 botol penuh arak putih dalam sekali teguk. Saat aku membuka mata, aku sudah berpindah ke sini. Sebelum Bai NNGBNG berselingkuh, aku langsung mengajukan cerai. Aku tidak menyangka wanita ini tidak tahu aturan. Dia mati-matian menolak. Selama seminggu ini, dia tidak menemui YTNG Cheng lagi. Sebaliknya, dia sepenuhnya menemaniku. Bahkan di ranjang, dia sangat proaktif, yang utama adalah membuatku puas. Dia yang tidak pernah memasak sendiri, setiap hari bangun pagi untuk membuatkan sarapan cinta untukku. Aku pikir dia berubah sifat. Ditambah lagi dia memang cantik dan mempesona. Aku pikir jika benar-benar hidup seperti ini, itu juga tidak buruk. Aku tidak menyangka baru seminggu, dia sudah tidak tahan lagi. Bai NNGBNG naik taksi ke kediaman SH Tingting. SH Tingting membuka pintu dan bertanya, bertengkar lagi dengan suami anjing manismu itu? Aku sudah bilang padamu, jangan terlalu baik pada pria. Kamu ini terlalu memanjakan Jeboda. Dia berani bertengkar denganmu sekarang, nanti dia akan berani main tangan padamu. Tinggallah di sini bersamaku untuk sementara waktu.
Ini akan membuatnya jera. Mendengar perkataan sahabatnya, dia juga mulai marah. Ting Ting, kamu benar sekali. Aku hanya meminta Ku Aceng mengantarku pulang, dia malah marah dan mengusir Aceng. Zaman sekarang ini, aku tidak boleh punya teman lawan jenis. Lagi pula, Aceng adalah teman masa kecilku. SH Ting Ting menarik Bai NNGBNG untuk duduk di sofa. HMPH, menarik sekali. Kenapa pria dewasa begitu pelit? Betapa sedihnya Aceng. Menurutku, jika Jeboda punya separuh perhatian Aceng, kamu tidak akan sesakit ini. Bai NNGBNG merasa menemukan orang yang sepaham. Dia memegang erat tangan SH Ting Ting. Ting Ting, hanya kamu yang mengerti aku. SH Ting Ting memiliki sedikit ejekan di sudut matanya. Tapi berkata, tentu saja, hari ini Aceng pasti sangat sedih. Kebetulan teman-teman lama kita sudah lama tidak berkumpul. Bagaimana kalau besok aku mengatur pertemuan, sekalian menghibur Aceng? Baiklah, Ting Ting. Kamu atur saja. SH Ting Ting menatap mata Bai NNGBNG sambil tersenyum dan bertanya, BNG. Sebenarnya YTNG Cheng menyukaimu sejak kecil. Itu sudah kami semua teman masa kecil tahu. Dia orangnya baik dan sangat perhatian. Bagaimana kalau Bai NNGBNG segera menghentikan senyumnya? Dengan tegas, Ting Ting, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya menganggapnya adik. Lagi pula, meskipun aku bertengkar dengan suamiku, aku tetap sangat menyayanginya. SH Ting Ting tahu kapan harus berhenti dan tidak bertanya lagi. Baiklah. Aku terlalu banyak bicara. Tapi sebelum selesai bicara, dia berlari ke kamar mandi dan mulai mengganggu. Ting Ting, ada apa denganmu? SH Ting Ting bersandar di wastafel, memunggungi Bai NNGBNG. Bai NNGBNG mengulurkan tangan. Tidak apa-apa. Tata letak di bidang model. Perusahaan saya di kehidupan sebelumnya utamanya bergerak di dua area bisnis ini. Meskipun tidak bisa menguasai semuanya, setidaknya bisa ikut kecipratan. Dan dua area ini masih merupakan pasar yang belum terjamah. Hampir belum ada perusahaan yang menggarapnya. Malam itu, saya sedang menemani klien besar di klub Daju untuk menjamu klien. Setelah mengantar klien pergi, saya melihat SH Ting Ting mengunggah postingan. Mereka bernyanyi di salah satu ruang VIP klub Daju. Tanpa perlu ditebak, saya tahu Bai NNGBNG dan YTNG Cheng pasti ada di sana. Ketika saya menemukan ruang VIP mereka, saya melihat Bai NNGBNG dan YTNG Cheng di bawah dorongan teman-teman lama mereka. Minum segelas anggur. Setelah gelas anggur habis, SH Ting Ting kembali memimpin. Tingkat kebahagiaan sudah melonjak hingga 65%. Naik 25 poin dalam sehari. Cukup mengesankan. Kemarahan saya langsung membuncah. Saya menendang pintu ruang VIP hingga terbuka. Semua orang di dalam menoleh ke arah saya. Setelah Bai NNGBNG melihat saya, wajahnya langsung panik. Suamiku. Kamu, kenapa kamu datang? Saya tertawa dingin. Kenapa? Maaf mengganggu acara minum kalian. Aku hanya ingin minum. YTNG Cheng berdiri dan buru-buru menjelaskan. Jeboda, jangan salah paham. Tadi kami hanya bermain game. Provokasi di matanya tidak terselubung. Apa dia benar-benar menganggapku pecundang seperti pemilik aslinya? Main game macam apa? Aku menamparnya berulang kali dengan kedua tangan, lalu menendang perutnya. Aku menendangnya hingga terlempar. Bruk, YTNG Cheng jatuh menghantam tanah, tubuhnya meringkuk kesakitan sambil mengerang. Wajah pria cantik yang hampir sehalus wanita itu kini bengkak seperti kepala babi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Seketika semua orang terkejut. Seluruh ruangan membeku. Ah, Jeboda. Kenapa kamu memukulnya? Dasar bajingan. Kamu benar-benar keterlaluan. SH Ting Ting berseru kaget dan mencoba menerjangku. Tapi aku menamparnya hingga jatuh ke tanah. Dasar jalang. YTNG Cheng kembali. YTNG Cheng kembali. Kenapa kamu selalu membuat masalah? Jangan pikir aku tidak tahu apa rencanamu. Mata SH Ting Ting berkedip panik. Dia benar-benar tidak berani bersuara lagi. Bai NNGBNG khawatir aku akan melakukan sesuatu yang lebih parah, jadi dia segera datang menarikku. Sayang, kamu salah paham. Ada apa-apa? Kita bicarakan nanti di rumah, ya? Dia benar-benar ketakutan melihatku murka. Suaminya yang tadinya patuh padanya tiba-tiba berubah total, membuatnya merasa sangat bingung dan tak berdaya. Saat itu, YTNG Cheng kembali berbicara, nadanya terdengar sangat sedih. BNG Jie. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali ke negara ini. Tolong jangan salahkan JG. Tiba-tiba dia bangkit lagi. Dasar jalang licik, dia benar-benar pandai berakting. Kita semua laki-laki. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku dengan baik hati mengingatkanmu. Kalau berani, bujuk Bai NNGBNG untuk menceraikanku. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Sialan, kau suka mengurus sisa-sisa urusanku? Benda jelek apa ini? Kemarahan membara di mata Bai NNGBNG. Teriaklah, Iboda,
Cukup. Kapan kau akan berhenti? Kapan kau akan membuat masalah? Aku menepisnya. By NNGBNG, jika kau benar-benar ingin bersama jalang ini, ceraikan aku. Jangan bersikap menggoda dan merayu, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Aku pernah mengalami musim yang sunyi senyap. Aku menyapu sekeliling. Teman-teman masa kecilnya menatapku, lalu menunduk, tidak berani menatap mataku. Cih, kau benar-benar pandai membuatku marah. Aku sudah memukulmu. Aku sudah memarahimu juga. Amarahku sudah mereda separuh lebih. Aku berbalik dan pergi. By NNGBNG gemetar karena marah, berteriak ke punggungku, Iboda. Aku tidak akan menceraikanmu. Jika kau benar-benar mampu, carilah wanita lain. Jangan hanya mengelilingiku sepanjang hari. Aku berhenti sejenak, lalu pergi tanpa menoleh. Aku keluar dari klub, baru saja masuk ke kursi pengemudi, sesosok bayangan melesat keluar. Aku membuka pintu penumpang dan dia duduk. Wajahku penuh pertanyaan. Dia berseru, "Tolong, cepatlah mengemudi. Pacarku baru saja menghabiskan jutaan di kartuku untuk membayar pacar impiannya. Aku baru saja masuk dan membuat keributan, memukul pasangan brengsek itu. Jika kita tidak pergi sekarang, mereka akan mengejar kita." Aku terdiam oleh penjelasannya yang rumit. Aku tidak bertanya lagi, dan langsung menginjak pedal gas. Setelah berkendara cukup jauh, aku punya kesempatan untuk melihat wanita di kursi penumpang dengan baik. Kaki jenjangnya yang indah terlihat lagi, lekuk tubuhnya sangat menggoda, ditambah wajahnya yang cantik dan halus. Dia memiliki aura bangsawan, matanya terpejam, masih dengan senyum gembira. Aku menelan ludah dan bertanya, Nona, Anda mau kemana?" Dia menatapku lama, lalu berkata dengan nada menggoda yang kuat, berani tidak ikut aku ke suatu tempat? Apa yang kutakutkan? Aku pria dewasa. Takut padamu yang wanita? Berikan alamatnya. 40 menit kemudian, aku mengendarai mobil ke Gunung Feng Huang. Dari sini, kita bisa melihat separuh kota. Dia turun dari mobil. Bersandar di kap mobil, memandang gemerlap lampu kota, tersenyum seindah bunga. Dia adalah wanita yang paling cantik saat tersenyum yang pernah kulihat, tanpa terkecuali. Aku menyalakan sebatang rokok, lalu bertanya dengan jelas dan ragu. "Menurutmu, pacarmu mengkhianatimu, seharusnya kamu sedih. Bagaimana bisa kamu masih tersenyum? Kenapa harus sedih? Ini adalah isi hatiku. Mantan pacarku itu, sebenarnya adalah pria tua yang brengsek, bajingan, penjahat. Dia makan pakaianku, memakai barangku, bahkan menggesek kartuku untuk pergi dengan wanita lain. Menurutmu, apakah itu perbuatan manusia? Pemilik asli hanyalah wanita bodoh yang terobsesi cinta. Tidak, tidak. Aku dulunya adalah wanita bodoh yang terobsesi cinta, dimainkan oleh pria brengsek. Tapi, syukurlah aku tersadar hari ini. Pria brengsek inisial. Dia berurusan denganku hari ini. Ini hanya memberinya pelajaran kecil. Nanti aku akan membereskan pasangan jalang ini. Aku menjatuhkan rokok yang setengah terisapnya ke tanah. Aku tidak menyangka wanita cantik yang tidak seperti bunga ini ternyata adalah orang yang datang dari masa depan. Dia adalah sesama penduduk dari masa depan. Tiba-tiba aku merasa sangat akrab. Ternyata dia adalah jiwa baru. Selamat, selamat. Wanita itu tersenyum sangat bahagia. Terima kasih. Nanti aku akan memberimu kejutan. Aku belum mengerti, matanya sudah terpejam. 3, 2, 1, dor. Dor, dor. Tiba-tiba kembang api meledak di seluruh penjuru. Kembang api berwarna emas menyala di langit malam, membuat cahaya kota yang gemerlap menjadi latar belakang. Tak terhitung kembang api yang meledak. Merobek langit malam yang gelap, bintang-bintang putih berjatuhan seperti salju, mewarnai bulu mata wanita itu menjadi berlian. Saat ini, kemegahan yang luar biasa tidak sebanding dengan 1/10 dari orang di sampingku. Malam gelap dan angin kencang, pria dan wanita sendirian, aroma samar yang tak terlukiskan menyebar. 1 jam kemudian, kembang api akhirnya mereda. Sesuai permintaan wanita itu, aku mengantarnya ke tempat berkumpulnya para miliarder top Kyoto, distrik Villa Tianan. Sepanjang jalan, kami banyak mengobrol tentang minat dan hobi masing-masing. Tak disangka, kesukaan dan pandangan hidup kami sangat cocok. Saat berpisah, dia menatapku sambil tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, hari ini adalah ulang tahunku. Mantan pacarku diam-diam kabur, jadi aku pergi lebih awal untuk mengejarnya. Hari paling istimewa dalam hidupku. Aku senang bisa ditemani olehmu. Selamat malam, Tuan Jiboda." Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Aku menatap wajahnya yang tampak luar biasa. Dan tidak sadar selama beberapa saat. Aku mencari ingatan pemilik tubuh ini untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak menemukan apapun. Namun, orang seperti dia yang bisa tinggal di kawasan miliarder top dan menyalakan kembang api di seluruh kota untuk merayakan ulang tahun pasti memiliki koneksi yang luar biasa. Sangat mudah untuk mencari informasi pemilik mobil ini melalui nomor platnya. Pantas saja dari Gunung Feng Huang sampai sini, aku selalu merasa ada mobil yang mengikutiku dari jauh.
Kemungkinan besar itu adalah personel yang mengawalku secara diam-diam. Aku mencari berita tentang kembang api malam ini di ponselku, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak sama sekali. Menarik. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Mobil itu menjauh dari area ini. Aku tidak kembali ke kamar tidurku bersama Bai Ningbing, tetapi pergi ke tempat tinggalku sebelum menikah. Ketika aku sampai, hampir subuh, aku melihat 99 panggilan tak terjawab dari Bai Ningbing di ponselku. Langsung matikan saja. Aku sangat lelah, langsung tertidur. Qin Yun Bieshu mendengar nada, telepon dimatikan, dari seberang. Dia sangat marah sampai hampir membanting ponselnya. Dia duduk di ruang tamu semalaman tanpa tidur. Dia terlihat sangat lelah. Saat itu, SH Tingting menelepon. BNG. Kali ini Jeboda benar-benar keterlaluan. Kali ini kamu harus membuatnya meminta maaf dengan tulus kepada Aceng. Aku sudah bilang, jangan terlalu memanjakannya. Kemarahan Bai NNG semakin memuncak. Ting, aku rasa kamu benar. Tapi aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Dia tidak pulang semalaman. Suara di seberang telepon tiba-tiba meninggi. Apa? Dia masih punya muka tidak pulang? Ini keterlaluan. BNG, kamu terlalu memanjakan Jeboda selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia tidak menghargaimu. Dengar, Aceng sedang dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana kalau kita mengajaknya jalan-jalan untuk menghiburnya? Sekalian memberi pelajaran pada Jeboda. Apa wanita setelah menikah tidak pantas punya teman lawan jenis? Jika kamu membiarkannya kali ini, dia akan semakin lancang. Semakin sombong dan angkuh. Bagaimana kamu akan menjalani sisa hidupmu? Bai NNG dengan manis berkata. Aku dan Aceng bersih. Dia terlalu picik, sama sekali tidak seperti pria sejati. Baiklah, pesan tiket pesawatnya. Kita berangkat hari ini. Selama waktu ini, aku tidak kembali. Aku sudah benar-benar putus asa dengan Bai NNG. Aku tidak membalas panggilan atau pesannya. Di dunia ini, baik kalimat pendek maupun model bahasa AI, masih dalam tahap awal. Aku harus mempercepat langkahku untuk melakukan penataan dan merebut pasar. Pernikahanku dengan Bai NNG memiliki perjanjian pranikah. Kedua perusahaan beroperasi secara independen. Tidak ada sengketa harta dalam pernikahan. Harta dalam pernikahan kami hanyalah gaji kami berdua selama beberapa tahun terakhir. Jadi saat ini, bercerai atau tidak menghalangi saya untuk mengembangkan perusahaan secara besar-besaran. Dengan skala G saat ini, kalimat pendek sepenuhnya dapat diselesaikan secara mandiri. Namun, untuk model bahasa AI skala besar, diperlukan investasi dana yang besar di awal. Bahkan jika perusahaan tidak dapat menelitinya secara mandiri, kita harus bekerja sama dengan grup besar. Selama periode ini, saya setiap hari mencari grup besar untuk bekerja sama, tetapi setiap kali saya ditolak. Seluruh G, termasuk orang tua saya, menyarankan saya untuk menyerah. Namun, keluarga Lee, keluarga terkemuka di Kyoto, justru menyetujui permintaan kerjasama, menginvestasikan 10 miliar dan mencapai kerja sama strategis dengan G. Seluruh G bersorak gembira. Begitu kerjasama tercapai, G pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada hari penandatanganan kontrak, saya memimpin seluruh perusahaan untuk menyambut mereka. Konon, putri bungsu keluarga Lee yang paling misterius, Lee Ryan, akan datang sendiri untuk menandatangani kontrak. Dia adalah Jengkun Dasioji yang sesungguhnya. Tetapi ketika saya melihat siapa yang datang, saya langsung terpana. Bukankah ini gadis cantik yang mengajakku ke puncak gunung tengah malam? Untuk melihat kembang api, pakaian profesionalnya tidak menyembunyikan kecantikannya, malah menonjolkan aura wanita bangsawan yang memesona. Dia benar-benar luar biasa. Lee Ryan tampak puas dengan penampilanku. Dia tersenyum dan berkata, "Kenapa, Tuan Ji, Anda tidak mengenali saya?" Saya segera menggenggam tangan mungilnya yang lembut. Ternyata kita sesama orang daerah. Pantas saja aku bertanya-tanya siapa yang akan tertarik pada proyek besar yang menjanjikan ini. Lee Ryan menatapku dengan aneh. Saya tidak menjelaskan apapun. Saya segera mengundang para petinggi grup Lee ke ruang rapat. Kerjasama selanjutnya berjalan sangat lancar. Lee Ryan bahkan menggunakan alasan memeriksa kemajuan proyek untuk datang ke kantor saya 2-3 kali seminggu dan mengundang saya makan malam. Tentu saja saya senang menemaninya. Kami berdua semakin akrab. Tentu saja saya tahu Bai NNG sedang berlibur bersama YTNG Cheng. Bai NNG mungkin ingin membuat saya cemburu. Setiap hari memposting foto-foto dia dan YTNG Cheng di media sosial. Ada foto mereka bergandengan tangan di tepi pantai, saling menyuapi, dan foto wajah mereka yang berdekatan. Tentu saja, foto-foto itu hanya bisa dilihat oleh Bai NNG. Tidak sampai 10 menit, telepon Bai NNG masuk. Saya berpikir sejenak lalu mengangkatnya. Saat mengangkat telepon, terdengar suara Bai Ningbing yang melarikan diri dari sekolah. "Jeboda, kau bajingan. Pria brengsek, beraninya kau mencari wanita lain saat aku tidak di rumah? Kau
Kau pantas mendapatkanku? Aku tertawa karena marah. Bagaimana bisa? Kau boleh mencari, tapi aku tidak boleh? By NNGBNG. Orang tidak bisa munafik. Lagi pula, bukankah kau yang menyuruhku mencari? Terdengar keheningan di ujung telepon. Akhirnya, dia menghela napas. Suamiku. Kenapa kau seperti orang yang benar-benar berubah? Kemana perginya dirimu yang dulu? Selama ini, aku lelah dengan kecurigaanmu. Mari kita tidak bertengkar lagi, ya? Wanita ini jelas punya niat tersembunyi. Hati-hati jangan sampai tertipu. Dia hanyalah wanita tua? Beraninya kau menyebut, Nona Besar Jingkuan, wanita tua? By NNGBNG ini benar-benar yang pertama. Aku tidak berniat membongkarnya. Lanjutkan saja. By NNGBNG, lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Investasi luar negerimu gagal. By NNGBNG bangkrut. YTNG Cheng kembali ke negara ini saat ini untuk mendekatimu. Kenapa kau tidak bilang dia punya niat tersembunyi? Cukup, J. Boda. Aku tahu kau punya prasangka terhadap Aceng. Aceng begitu baik. Aku tidak akan membiarkanmu menghina karakternya. Aku akhirnya mengerti sekarang. By NNGBNG ini benar-benar dibutakan oleh cinta. Dia bodoh. Aku juga sedikit terbawa emosi. By NNGBNG, jangan bicara omong kosong lagi. Kapan ini akan berakhir? Aku hanya akan bertanya satu hal. Apakah kau mau bercerai atau tidak? Kalau tidak, aku akan mengajukan gugatan cerai. Terserah kau. Setelah itu, By NNGBNG menutup telepon. Beberapa hari berikutnya, aku terus memposting beberapa foto mesra dengan Lee Ryn di media sosial. By NNGBNG benar-benar tidak bisa tenang. Akhirnya kamu mau kembali juga. Dia meneleponku. Suamiku. Aku di kafe di bawah kantormu. Mari kita bicara baik-baik. Aku menjawab dengan datar. Tunggu sebentar. Aku akan selesaikan dokumen di tanganku. 10 menit kemudian. Aku duduk berhadapan dengan By NNGBNG. Langsung ke intinya. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Jika kamu setuju bercerai, kita pergi ke kantor urusan sipil sekarang. Jika kamu ingin membicarakan hal lain, aku tidak tertarik. Tunggu sampai sidang. Wajah By NNGBNG berubah drastis. Dia menatapku tak percaya. Jeboda, kamu serius? Aku menatapnya seperti orang bodoh. Kenapa? Kamu pikir aku bercanda? By NNGBNG menatapku dengan sedih. Boda, padahal kamu sangat mencintaiku. Kenapa kamu tiba-tiba berubah seperti orang lain? Aku benar-benar tidak mengerti. Hanya karena aku terlalu dekat dengan Aceng. Kamu bersikeras ingin menceraikanku? Katakan yang sebenarnya. Apakah ini karena wanita tua itu? Aku melemparkan foto YTNG Cheng yang dikirimnya 2 hari lalu. Mereka berdua berbaring di ranjang yang sama, ke wajahnya. By NNGBNG, bukankah kamu selalu bilang dia adikmu? Adik yang berbaring di ranjang yang sama? By NNGBNG, kamu benar-benar membuatku jijik. Saat By NNGBNG melihat foto itu, wajahnya pucat pasi. Dia buru-buru menarikku. Suamiku. Suamiku, kamu salah paham. Hari itu aku benar-benar mabuk. Dia mencoba melakukan sesuatu padaku, tapi aku mendorongnya. Sungguh. Aku tidak melakukan apapun yang mengkhianatimu. Aku menarik tangannya dengan kasar. Mataku penuh jijik. By NNGBNG, menurutmu aku akan percaya? Kamu berselingkuh. Kamu sudah kotor. Aku orang yang punya prinsip. Menurutmu, apakah kita masih punya harapan? By NNGBNG, kamu adalah wanita yang tidak punya batasan dan penuh kebohongan. Bertemu denganmu adalah nasib burukku. By NNGBNG kembali mencoba menarikku, wajahnya pucat pasi. Air matanya mengalir deras, dia menggelengkan kepala sekuat tenaga. Suamiku. Aku tidak berbohong padamu, aku benar-benar mendorongnya menjauh. Aku tidak berselingkuh. Aku salah, suamiku. Tentu saja aku tahu dia tidak berselingkuh. Angka di kepalanya sekarang adalah 90% tingkat perselingkuhan, dengan 0 kali kejadian. Meskipun kali ini dia berhasil menjaga batasannya. Bagaimana dengan lain kali? By NNGBNG, kamu tahu itu. Sekarang aku punya foto ini. Bahkan jika kita mengajukan gugatan cerai, itu akan cepat diputuskan. Tapi perselingkuhanmu akan diketahui semua orang. Keluargamu, keluarga By, akan dipermalukan karenamu. Atau kamu ikut aku sekarang ke kantor urusan sipil untuk mengurus perceraian. Kesempatan ini hanya kuberikan padamu sekali, J. Boda. Meskipun keluarga By adalah pedagang yang mencari keuntungan, Ibu By adalah profesor universitas yang sangat menjaga reputasinya. Begitu Ibu By mengetahui masalah ini, By NNGBNG pasti akan kehilangan posisinya sebagai pewaris perusahaan. Keluarga By tidak hanya punya dia sebagai anak perempuan. By NNGBNG tidak punya pilihan lain selain menemaniku menyelesaikan semua proses perceraian secara mekanis. Setelah keluar dari kantor urusan sipil, By NNGBNG masih berdiri terpaku di tempat, menatap ke arahku pergi dengan pandangan kosong.
Dia masih tidak bisa mengerti mengapa dua orang yang dulu sangat saling mencintai bisa sampai pada titik ini. Setelah beberapa lama, akhirnya dia berlutut di tanah dan menangis terseduh-seduh. Selama sebulan berikutnya, aku segera memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Bai. Tentu saja, ini bukan hanya untuk membalas dendam pada keluarga Bai, tetapi pertimbangan yang lebih penting adalah untuk mengalihkan bisnis perusahaan. Perlahan-lahan beralih ke drama pendek dan model bahasa besar AI. Tentu saja, rumah pintar, perawatan kesehatan pintar, dan bidang-bidang seperti mobil otonom juga mulai merambah. Inti strategi perusahaan di masa depan adalah menjadi perusahaan teknologi besar terkemuka. Sementara itu, bisnis keluarga Bai baru-baru ini mengalami kemunduran. Bai NNGBNG menemani ETNG Cheng dan Esa Ting Ting menghabiskan hari-hari mereka dengan makan dan minum. Semakin sedikit waktu untuk mengurus perusahaan, sementara Bai Ningbing, yang sakit parah, tidak berdaya untuk mengelolanya. Kemudian, di bawah hasutan keduanya, Bai Ningbing menjadikan Yi Teng Cheng sebagai wakil direktur perusahaan, dan bisnis perusahaan pada dasarnya dipegang oleh Yi Teng Cheng. Mendengar berita ini, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Faktor utama kebangkrutan perusahaan Bai adalah hampir nol. Pada hari kami mendapatkan akta cerai, Liu Ruyan memesan tempat di restoran Cloud Top. Dia bersikeras mengajakku merayakannya. Di tengah makan, kami bertemu Bai Ningbing dan Yi Teng Cheng. Aku sangat marah. Bai Ningbing berjalan ke arah kami dengan geram. Bagus, Jiboda, kamu begitu ingin menceraikanku, ternyata karena wanita tua ini. Jelaskan padaku, apakah kalian sudah lama menjalin hubungan? Dia menatap tajam ke arah Liu Ruyan. Melihatmu begitu cantik, ternyata kamu tidak tahu malu. Bai Ningbing mengambil setengah gelas anggur merah di atas meja. Dia melemparkannya ke arah Liu Ruyan. Aku menarik Liu Ruyan ke samping dengan cepat, tetapi sebagian anggur merah tetap terciprat ke pakaiannya. Kemarahanku membuncah seketika. Aku menampar wajah Bai Ningbing. Bai Ningbing, apa kamu gila? Bai Ningbing benar-benar terpaku. Dia tidak menyangka aku akan menamparnya di depan umum. Yi Teng Cheng melihat Bai Ningbing dipukul dan buru-buru datang untuk menghiburnya, tetapi ditepis oleh Bai Ningbing. Dia memegangi wajahnya yang memerah dan bengkak, menatapku tajam. Jiboda, beraninya kamu memukulku demi wanita tua ini? Apa kalian punya hubungan? Kamu harus memberiku penjelasan yang jelas. Air mata mulai menggenang di mataku. Bai Ningbing, kamu sendiri berselingkuh, dan aku punya buktinya. Sekarang kamu malah menyalahkanku. Kamu benar-benar hebat. Kita sudah bercerai. Kalaupun aku punya hubungan dengannya. Apa hubungannya denganmu? Kamu harus minta maaf padanya hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seluruh perhatian di restoran sudah tertuju pada adegan barusan. Begitu mendengar Bai Ningbing berselingkuh, semua orang tak bisa menahan diri untuk berbisik. Bai NNGBNG mendengar gumaman di sekelilingnya dan melihat ekspresi marahku. Auraku seketika melemah. Aku akan minta maaf padanya. Kenapa? Karena dia pewaris tunggal grup Li RYN. Keluarga Li adalah keluarga terpandang di Kyoto. Sebagai pewaris tunggal keluarga Li RYN selalu dilindungi dengan baik. Semua orang terkejut mengetahui identitas Li RYN. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Bai NNGBNG juga tertegun, lalu seolah tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia mengejek, cukup, Jiboda. Kau mengarang kebohongan apa saja untuk memprovokasiku. Hanya dengan dirimu. Kau bisa berteman dengan wanita terpandang di Kyoto. YTNG Cheng tak bisa menahan diri untuk berkata, benar. Kak BNG, kurasa Jiboda tidak terima setelah bercerai darimu, jadi dia sengaja membuat masalah ini. Mendengar perkataan ini, banyak orang jelas mempercayai kata-kata mereka. Wajah mereka mengangguk ke arah kami. Tepat pada saat itu, manajer restoran Yunding datang dengan sekelompok petugas keamanan. Dia bergegas mendekat dan berteriak, Nona muda. Para petugas keamanan serempak berteriak. Selamat datang, Nona muda. Seluruh Kyoto tahu bahwa restoran Yunding adalah milik keluarga Li. Ini tanpa keraguan mengukuhkan identitas Li RYN. Kali ini semua orang tercengang. Bai NNGBNG dan YTNG Cheng. Wajah mereka pucat pasi. Berdiri terpaku. Kilatan kekuatan melintas di mata Li RYN. Manajer Su. Buang kedua orang ini keluar dari sini. Mulai sekarang, kedua orang ini dilarang menginjakan kaki di restoran Yunding. Bai NNGBNG akhirnya sadar. Hari ini dia benar-benar akan diusir. Wajahnya benar-benar hilang muka. Nona Li, aku benar-benar tidak sengaja. Maafkan aku salah. Namun, apapun yang dia katakan, itu tidak mengubah fakta bahwa dia akan diusir. Akhirnya, suasana menjadi tenang. Setelah duduk kembali, aku menatap Li RYN dengan senyum mengejek. Nona Li, baru saja berpindah jiwa dan tidak lama, sudah cukup cepat beradaptasi dengan identitas baru, ya? Mulut Li RYN ternganga lebar. Menatapku dengan pandangan kosong, tidak bisa bicara setengah hari. Saat itulah dia akhirnya mengerti. Maksudku tentang
Sesama daerah. Dia sangat bersemangat, menarik tanganku dan tidak melepaskannya. Terus-menerus memanggilku, sesama daerah. Berdiri di dekat kami, kepala restoran yang melayani kami. Dagu SH Tingting hampir jatuh ke tanah. Li Ryan seperti membuka kotak lukisan, berbicara tanpa henti. Sama sekali tidak bisa berhenti. Dari masa lalu hingga kehidupan sekarang, membicarakan segalanya. Dia datang ke perusahaan teknologiku dengan lebih mudah. Orang-orang dari keluarga Li dan Ji, semua melihat ada yang tidak biasa pada Li Ryan terhadapku. Niat baik dari grup Li sangat sederhana dan kasar. Banyak proyek bagus yang dikirimkan. Aku sedang dalam masa perkembangan pesat. Tentu saja aku tidak menolak. Sejak saat itu, perusahaanku seperti mendapat dorongan, berkembang pesat dan membesar. Sebaliknya, perusahaan Bai mengalami kesulitan besar. Sejak Bai NNGBNG dipermalukan di restoran Yunding tempo hari. Semua orang tahu dia telah menyinggung nona besar dari lingkaran Jing. Grup Li, sebagai keluarga bisnis terkemuka di Kyoto, meskipun tidak akan bertindak langsung terhadap Bai yang kecil. Tapi pedagang tidak pernah kekurangan orang yang pandai membaca situasi. Orang-orang yang berhutang budi pada keluarga Li, yang membutuhkan bantuan keluarga Li. Tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk menekan perusahaan Bai dan menunjukkan kesetiaan kepada grup Li. Hanya dalam 2 bulan. Pendapatan perusahaan Bai anjlok separuh, gedung akan runtuh. Selama 2 bulan ini, Bai NNGBNG meneleponku setiap hari. Setelah ku blokir, dia datang lagi ke perusahaan mencariku berkali-kali. Semuanya kusuruh satpam mengusirnya. Suatu hari, saat aku baru sampai di parkiran sepulang kerja, aku dihadang Bai NNGBNG. Dia buru-buru datang menarikku, "Jeboda, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu dia nona besar dari lingkaran Jing. Tolong bicarakan baik-baik untukku." Dan aku bersumpah. Aku dan YTNG Cheng benar-benar tidak terjadi apa-apa. Aku masih mencintaimu. Tolong bantu aku memohon. Aku akan setuju untuk menikah lagi denganmu. Bagaimana? Saat itu, aku akhirnya yakin, wanita ini memang punya masalah otak. Bai NNGBNG, bisakah kamu berpikir sebelum bicara? Kamu pikir orang bodoh sepertimu yang tidak punya sopan santun, tidak punya batasan, akan kuinginkan lagi? Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Kita juga sudah lama berakhir. Aku sangat sibuk, jangan terus menggangguku. Tapi Bai NNGBNG malah berpikir keras. Aku tidak percaya, padahal kamu dulu sangat mencintaiku. Hanya karena masalah kecil, kamu sudah cukup membuat masalah. Aku sudah menundukkan kepala padamu. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku punya kesabaran seperti ini, kalau bukan karena dia perempuan. Aku pasti sudah memukulinya sampai orang tuanya tidak mengenalinya. Bai NNGBNG, aku akan mengatakannya sekali lagi. Terlepas dari apakah tubuhmu berselingkuh atau tidak, jiwamu sudah berselingkuh. Aku, Jeboda, tidak mau wanita yang kotor. Aku tidak ingin melihatmu lagi karena melihatmu membuatku jijik. Paham sekarang? Kalau sudah paham, enyah saja dariku. Kali ini Bai NNGBNG terdiam. Dia mengira setelah 8 tahun bersama, dia masih punya sedikit perasaan untuknya. Dia mengira selama dia menundukkan kepala, dia akan tetap baik padanya seperti dulu. Saat itu dia benar-benar mengerti. Semuanya benar-benar tidak bisa kembali. Wajahnya pucat pasi. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, seperti tanpa jiwa. Aku tidak melihatnya lagi. Segera masuk ke mobil dan pergi. Setelah itu, Bai NNGBNG tidak pernah mencariku lagi. Kemudian ku dengar keluarga Bai bangkrut. YTNG Cheng menghasut Bai NNGBNG. Menjual asetnya di dalam negeri dan mengumpulkan 8 miliar dana terakhir yang bisa dikumpulkan. Semuanya diinvestasikan ke proyek luar negeri. YTNG Cheng bertanggung jawab penuh. Hasilnya, YTNG Cheng dan SH Tingting menghilang bersama. Bai NNGBNG menggunakan semua koneksinya, bahkan melapor ke polisi. Tapi tidak bisa menemukan keberadaan keduanya. Bai M meneleponku, mengatakan Bai NNGBNG dirawat di rumah sakit. Dia tidak terlalu kooperatif dalam pengobatan, berharap aku bisa mengunjunginya. Nada suara Bai M penuh permohonan. Ibu Bai adalah seorang profesor universitas, berpengetahuan luas dan bijaksana. Selama 5 tahun pernikahannya dengan Jeboda, dia selalu memperlakukan diriku yang asli dengan baik. Terakhir kali aku bertemu dengannya di pemakaman Ibu Bai, aku melihatnya memiliki banyak uban. Dia tampak sangat kuyu. Setelah kupikir-pikir, aku tidak tega menolaknya. Saat bertemu Bai NNGBNG, aku hampir tidak mengenalinya. Kulitnya kusam. Rambutnya juga agak berminyak, jelas dia sudah lama tidak merawat diri. Dia mengenakan baju rumah sakit. Menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Bai NNGBNG melihatku masuk. Dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu datang untuk menertawakanku?" Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, "Aku benar-benar bodoh. Terus-terusan dipermainkan oleh kedua jalan ini. Haha, aku dulu punya kehidupan yang sangat baik, punya suami yang mencintaiku, punya perusahaan yang bagus, dan mungkin di masa depan akan punya anak-anak yang penurut dan pintar.
Sayang sekali. Hanya karena aku buta mata dan hati, aku merusaknya, semuanya kuhancurkan. Maaf, permintaannya maaf terdengar samar karena air mata. Aku benar-benar menyesal. Kondisi mentalnya tidak baik, setelah menangis sebentar dia tertidur. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun selama itu. Setelah dia tertidur, aku meletakkan keranjang buah dan diam-diam mundur. 3 tahun kemudian, baik model bahasa besar AI maupun kalimat pendek yang diluncurkan perusahaan Ji menjadi sangat populer. Dan perusahaan Ji juga membuat terobosan besar di bidang medis cerdas dan rumah tangga cerdas. Nilai pasar perusahaan Ji berhasil menembus 100 miliar. Kekayaan pribadiku juga menembus 30 miliar. Tahun ini, aku dan Li Ryan mengadakan pernikahan megah dan mewah yang menjadi sorotan. Kami berhasil menjadi trending topik, tak terhitung orang yang mengirimkan ucapan selamat yang tulus kepada kami. 2 tahun kemudian, kami berturut-turut memiliki seorang putri dan seorang putra. Dan pada saat ini, Bai NNGBNG, karena depresi jangka panjang, kecemasan, dan kurangnya pengobatan yang aktif, penyakitnya telah mencapai stadium akhir. Aku memberitahunya tentang berita kembalinya YTNG Cheng dan Esa Tingting sekeluarga ke negara ini. Dan keberadaan mereka. Malam itu, putra bungsu kami kelaparan dan menangis tanpa henti. Di televisi sedang disiarkan berita kecelakaan mobil yang menimpa keluarga YTNG Cheng. Aku langsung menghentikan pengasuhnya dan pergi sendiri membuatkan susu untuk tuan muda.